Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Kak Santi lagi merenungkan sesuatu nih. Tentang permintaan maaf. Menurut adik-adik, jika ada yang melakukan kesalahan kepada adik-adik, adik-adik akan memaafkan nggak sih? Ada yang mau jawab? Ntar dulu ya. Kayaknya Kak Santi juga mau minta saran deh dari temen Kak Santi. Sebelum kita dengarkan saran mereka, kita berdoa dulu ya. Dalam program Renungan Kidi pada hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau baca Alkitab. Hari baru Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan bimbing kami juga kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, Kak Santi mau lanjut ya. Kak Santi sepertinya mau mendengarkan saran dari teman Kak Santi sih. Dia pernah punya pengalaman. Rasanya Kak Santi mau belajar deh dari mereka. Namanya Johan. Johan pada saat itu tidak sengaja menyenggol kotak makanan milik temannya yang bernama Martin. Siapa di sini adik-adik yang pasti membawa bekal makanan nih kalau mau berangkat ke sekolah? Jadi sudah ada mama, papa yang menyiapkan bekal makanan untuk adik-adik. Nah, Johan tidak sengaja menyenggol kotak makanan milik temannya yang bernama Martin. Isinya, tumpah ke lantai. Ketika Johan sadar bahwa kotak makanan Martin itu tidak sengaja tersenggol olehnya, Johan bilang begini, "Maafkan aku, Martin, maafkan aku ya, aku tidak sengaja." Lalu menurut adik-adik, Martin bilang apa ya? Kan kotak makanannya udah jatuh ke lantai. Bayangkan kalau kotak makanannya jatuh ke lantai, pasti ya makanan yang ada di kotak itu juga kan jatuh kan ke lantai. Nanti Martin makan apa dong? Nah, ternyata Martin bilang begini pada Johan. "Johan, baiklah, aku maafkan. Tapi kamu bisa kan juga bantu aku untuk membereskan semua ini ya?" Dan Johan pun mengatakan, "Oke Martin, aku bersedia untuk ikut membereskan apa yang sudah jatuh di lantai ini." Nah, adik-adik, Kak Santi terikat nih dalam firman Tuhan yang dicatat dalam Yesaya 12 ayat 1-6. Kak Santi baca ya. Bentar ya, Kak Santi ambil dulu Alkitabnya ya. Adik-adik sudah juga menyiapkan Alkitabnya? Yuk, Yesaya 12 ayat 1-6. "Pada waktu itu engkau akan berkata, 'Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Murkamu itu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku.
Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab agunglah yang Maha Kudus Allah Israel di tengah-tengahmu. Adik-adik, umat Israel dikirim ke pembuangan karena apa? Karena mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan menyembah yang lain yang bukan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa lain dan dibawa ke pembuangan. Umat Israel tahu bahwa tanpa Tuhan mereka bukanlah siapa-siapa. Setelah umat Israel menyadari dosa mereka, Tuhan akan mengampuni mereka dan memulihkan hidup mereka menjadi bangsa yang merdeka lagi. Adik-adik, saat adik-adik ataupun Kak Santi melakukan kesalahan, ya kita juga dapat menerima konsekuensi ataupun sanksi dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, kita lihat itu sebagai teguran kasih agar kita bisa sadar dan bertobat. Saat kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni kita lalu memulihkan kita kembali. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, Engkau mau terus memberi kami kesempatan untuk makin hari makin baik. Makin hari makin berkenan bagi Tuhan. Tolong kami agar kami juga boleh saling memaafkan. Dan ketika kami misalkan ditegur ataupun diingatkan, kami boleh menerimanya juga dengan lapang dada. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini ya. Jangan lupa di-subscribe ya, di-like ya, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain.